Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Rohmat Andri Trianto, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pancasila angkatan 2020 reguler khusus. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, di mana tugas akhir saya adalah menganalisa dan simulasi terhadap throughput data jaringan 5G dengan variasi klaster yang berbeda, di mana saya akan mensimulasikan 5 jenis klaster, yaitu klaster size 3, klaster size 4, klaster size 7, klaster size 9, dan klaster size 12, di mana pada variabel klaster size yang akan saya simulasikan akan memberikan analisa lebih lanjut terhadap hasilnya. Baik, eee, seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu, throughput data terhadap variabel cluster size, di mana 5 cluster size yang akan saya uji di jaringan 5G pada model propagasi urban makro. Di sini saya akan mengujinya menggunakan aplikasi MATLAB, dengan versi 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, terdapat 7 file utama terhadap hasil dari simulasi yang saya lakukan terhadap tugas akhir saya, di mana 5 file itu adalah fokus pada cluster size eee, dengan jumlah sel di tiap cluster yang berbeda, di mana di sini ada 3, 4, 7, 9, dan 12. Lalu ada tambahan, parameter kunci, di mana parameter ini adalah, nilai pet loss atau nilai interferensi dan sinyal noise ratio atau kekuatan sinyal. Di sini parameter yang saya uji yaitu diawali dengan drive to drive minimal di angka 1, yaitu merupakan adalah sampel paling kecil dalam satuan meter, dan drive to drive maksimal max yang 1000 ini adalah satuan meter juga, yaitu dengan syarat dari pet loss line of sight yang pertama, dan 2000 meter ini juga syarat yang ditentukan oleh pet loss line of sight pertama, dan 3000 juga syarat dari pet loss line of sight kedua, lalu selanjutnya adalah 4000 meter adalah syarat dari pet loss non line of sight atau, sudah di luar jarak pandang. Parameter selanjutnya adalah 25, di mana pada propagasi urban makro di 3GPP 3X.901 itu ketinggian antena ditentukan pada 25 meter, user terminal di 1,7 meter, frekuensi yang diuji pada cluster sesi ini adalah 2,245 GHz, kecepatan cahaya di 3 kali 10⁻8, transmit power di 200 watt, bandwidth di 100 MHz karena ini 5G, dan bagi 3, 3 ini adalah jumlah sel pada cluster yang saya uji. Lalu delta F ini adalah substrate spacing, noise di 174, dan iterasi yang saya gunakan adalah 1000 pengguna. Di sini dimulai dengan perhitungan jarak breakpoint, di mana jarak breakpoint ini ditentukan oleh 3GPP 3.8.901 itu di 4 kali high base station dikali high user terminal dikali frekuensi dibagi dengan kecepatan cahaya. Lalu memasuki pengulangan atau iterasi, di mana di sini terdapat 4 pet loss, yang di mana dari saya jelaskan sebelumnya parameter masing-masing pet loss ini yang akan menjadi pembeda dari hasil nanti. Pet loss 1 atau line of sight pertama itu rumusnya adalah 28+22 kali 10 log 3 kali log 10 dalam kurung jarak D3D. D3D ini adalah jarak bawah X base station dengan jarak bawah, eee, perangkat, ditambah 20 log 10 frekuensi, di mana hasil dari pet loss ini akan menentukan nilai gain, di mana nilai gain itu adalah 10 pangkat pet loss per 10. Lalu noise adalah, nilai, gangguan atau nilai rugi-rugi, di mana di sini rumusnya adalah noise dikali subscale spacing dibagi 1000. Lalu selanjutnya adalah sinyal noise ratio, di mana sinyal noise ratio ini adalah ditentukan, kekuatan sinyal yang diterima dengan rumus power transmit dikali gain dibagi dengan noise. Lalu selanjutnya adalah kapasitas atau, throughput. Throughput ini menggunakan rumus Shannon, di mana rumusnya adalah bandwidth bandwidth dikali log 2 dalam kurung 1 plus S in R. Di sini juga pet loss, yang rumusnya sama dengan pet loss line of sight yang pertama juga, dan ini adalah rumus dari pet loss line of sight kedua dengan rumus formula sebagai berikut: 28 plus 22 log 10 dalam kurung D3D plus 20 log 10 frekuensi. Di mana urutannya pun sama untuk mencari gain, lalu noise ini juga untuk mencari SNR, dan hasil semua diakumulasikan dan, menemukan nilai dari throughput. Lalu selanjutnya adalah pet loss loss 2 juga, dia di formulanya ini ada 28 plus 40 log 10 D3D plus 20 log 10 kali frekuensi minus 9 log 10, dalam kurung jarak breakpoint ini, rumus hasil jarak breakpoint dikali dengan frekuensi per, kecepatan cahaya. Lalu menemukan gain dan SNR ditentukan oleh noise, dan semuanya diakumulasikan ke rumus, throughput. Dan end loss atau non line of sight ini dengan formula sebagai berikut: 13,54 plus 39,08 kali 10 log 10 dalam kurung D3D plus 20 log 10 frekuensi minus 0,6 kali, high user terminal minus 1,5. Lalu mencari gain dan, secara alur juga sama. Baik, akan saya coba running hasil simulasinya. Hasil simulasi menunjukkan pada jarak 4000,
dari kumulatif distribution 0,9 akan saya coba plot di jarak 4000 dengan nilai yang cukup paling tinggi di angka memberikan throughput sebesar 19.373,350 Mbps, lalu di angka 3000 sekitar 18.814,500 Mbps. Lalu selanjutnya di jarak 2000 sekitar 17.421,300. Lalu selanjutnya adalah di angka 1000 atau yang paling kecil ditemukan pada plot 0,9 kumulatif distribution functionnya senilai 17.168,5 Mbps atau megabit per second. Lalu akan saya pindahkan ke cluster size selanjutnya. Di sini secara formula sama saja, hanya membedakan alokasi bandwidth, di mana cluster size 4 itu band alokasinya di angka 4, lalu 7 di angka 7, 9 di angka 9, lalu yang terakhir adalah 12. Oke. Akan saya coba uji pada jumlah cluster size dengan sel yang paling besar. Baik, di sini sudah menunjukkan kapasitas data ataupun throughput pada cluster size 12, di mana di sini juga pada masing-masing jarak di angka 4000 akan saya coba plot di sekitar 0,9 kurang lebih, yaitu dia hanya menunjukkan sekitar 4.839,33 Mbps di angka di jarak 4000, lalu di jarak 3000 di 4.701,85, lalu di jarak 2000 di 4.354,19, lalu juga di terakhir di jarak 1000 menunjukkan di angka 4.291,54 Mbps. Di sini bisa saya simpulkan bahwa cluster size dengan sel yang paling kecil dengan penggunaan frekuensi reuse atau pengulangan frekuensi, dengan semakin sedikit sel yang dialokasikan pada bandwidth, maka throughput data yang dihasilkan pun juga semakin besar, di mana tadi cukup dibuktikan perbedaan antara cluster size 3 dan 12 cukup jauh, di mana tadi di angka 3 itu mencapai sekitar 17.000 sekian Mbps throughput pada jarak 4.000 meter. Akan menjelaskan dua parameter kunci, yaitu pet loss. Satunya pet loss dan satunya sinyal noise ratio, di mana pet loss ini adalah nilai rugi-rugi atau nilai interferensi yang diterima atau kehilangan jalur dari daya pancaran pada sebuah antena base station menuju ke sebuah perangkat sel pengguna. Di sini untuk pet loss sendiri yang hanya membedakan adalah nilai akhir dari simulasi adalah pencarian dari masing-masing pet loss di jarak 1000, 2000, 3000, dan 4000 meter. Baik, di sini ditunjukkan pet loss cluster pada variabel cluster yang akan diujikan, yaitu pet loss di jarak 4000 sekitar 343,316 dB, lalu di jarak 3000 324,37 mW, lalu di jarak 2000 didapatkan 286,988 dB, lalu di angka 1000 280,135 dB. Di sini menunjukkan bahwa semakin jauh daya pancar yang diberikan oleh sebuah base station menuju sel ataupun besarnya radius sel, maka semakin tinggi juga nilai rugi-rugi ataupun kehilangan jalur yang diterima sepanjang frekuensi itu merambat. Baik, selanjutnya adalah parameter kunci yang terakhir, yaitu di mana di sini saya ingin menampilkan sinyal noise ratio pada cluster size yang saya uji, di mana pembanding dari sinyal noise ratio ini adalah jarak. Baik, di sini sudah terlihat bahwa di angka 4000 pun nilai dari sinyal noise ratio mencapai 500,522 dB dan di jarak 4000 meter pada kumulatif distribution function di 0,9 sekitar 486,603 dB. Lalu di jarak 2000 di 0,9 kumulatif distribution function di 0,905 di angka 449,149. Lalu di jarak 1000 sinyal noise ratio-nya diterima 442,342 dB. Di sini bisa disimpulkan bahwa walaupun nilai pet loss yang dihasilkan juga cukup tinggi pada jarak jauh, namun sinyal noise ratio-nya pun juga meningkat pada jarak yang paling jauh, di mana di sini disimpulkan bahwa frekuensi sel pada pengulangan sel berpengaruh terhadap meminimalkan latensi ataupun interferensi yang diterima oleh frekuensi sepanjang diam merambat hingga sampai ke user ataupun jarak dari sel radius. Demikian hasil dari tugas akhir saya dengan uji simulasi menggunakan MATLAB.
dengan versi 2021, di mana disimpulkan bahwa cluster size dengan sel yang paling kecil menunjukkan nilai throughput yang paling tinggi, dan jarak dengan path loss 9 light of sight di 4000 meter menunjukkan juga nilai throughput yang paling tinggi, di mana cluster size dengan sel jumlah 3 sel itu pengalokasian bandwidthnya menjadi lebih sedikit, dan path loss non line of sight menunjukkan bahwa nilai lambat pada medan yang lebih terbuka akan mengurangi latensi yang lebih rendah, dan penggunaan teknik frekuensi reuse pada pengulangan frekuensi juga akan meminimalkan latensi dan interferensi sepanjang frekuensi itu melambat. Demikian sebelumnya, semoga hasil dari tugas akhir saya bisa menjadikan penelitian yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.